Damai di hati, saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu dalam channel Bekal Spiritual. Saudara-saudara, hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan MTP Jegemim dari tanggal 11 April sampai 17 April 2021 dalam bagian pembacaan Alkitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini semakin meneguhkan iman kami. Bahkan kebenaran firman Tuhan ini akan kami hidupi dalam kehidupan kami selaku orang yang percaya kepadamu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara, mari kita membaca Alkitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Diberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom. Damai di hati. Apa kabar saudara-saudara? Saya percaya saudara-saudara yang menyaksikan video ini semakin diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Saudara, saat ini tema yang diangkat oleh MTP Jegemim adalah ketaatan membangkitkan semangat berkarya. Saudara, saya percaya bahwa kita masih dalam suasana Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan pembacaan kita saat ini dalam kitab Yohanes pasal 21 pun masih menceritakan kebangkitan Yesus dan penampakannya kepada murid-muridnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang penampakan. Penampakan berarti suatu penyataan, ya, menyatakan diri. Di sini saudara-saudara, kalau pada masa ini, siapakah di antara kita yang pernah melihat penampakan orang yang sudah mati? Adakah di antara kita yang pernah lihat orang mati dan
Kemudian saudara-saudara tiba-tiba besok malam atau besok lusanya malam atau siang saudara menampakkan diri kepada kita. Misalnya saudara-saudara, ya contoh ya, misalnya Papa Embo ini baru mati saudara. Besok malam ada yang bilang begini, ya tadi malam Papa Embo ada batunjung. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, luar biasa Kang. Bahkan juga ada yang mengatakan saudara-saudara, tadi malam ya, bunyi ribut di dapur. Paling itu Mama Usi ada menimpang. Saudara yang diberkati Tuhan, padahal Mama Usi so mati saudara. Saya percaya bahwa orang yang mati mereka sedang tidur panjang. Mereka tidak akan menampakkan diri karena mereka belum dibangkitkan. Berbeda dengan Yesus Kristus saudara-saudara. Ia mati, dia telah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan dosa untuk menyelamatkan umat manusia. Dan ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Danau Tiberias ini dikenal dengan Danau Galilea. Ia menampakkan diri kepada Simon Petrus, kepada Thomas yang disebut Didimus, kepada Nathanael dari Kana yang di Galilea, kepada anak-anak Zebedeus. Anak-anak Zebedeus ini siapa mereka saudara-saudara? Mereka adalah Yakobus dan Yohanes. Dan dia juga menampakkan diri kepada dua orang murid yang lain. Jadi dapat disimpulkan yang ada di perahu saat itu ada 7 orang murid. Sehingga saudara dalam cerita ini, dalam pembacaan firman Tuhan saat ini diceritakan bahwa 7 orang murid ini mereka pergi menangkap ikan. Mereka pergi pada waktu malam karena di Danau Galilea saat itu waktu yang paling cocok untuk menangkap ikan adalah pada waktu malam. Tapi saudara, malam itu mereka tidak beruntung. Karena Alkitab mencatat bahwa mereka tidak menangkap apa-apa. Berarti kosong saudara-saudara. Sama misalnya orang kalau klau saudara, ya orang kalau klau pajeko ya kerja di laut pajeko menangkap ikan saudara, dapat tahu kalau ada dapat ikan dan nyandak dapat ikan. Kalau pulang dari laut saudara, kalau orang itu madumi, purung de madumi, DP badang berarti dapat ikan. Marjangan kalau pulang ke laut, so bahen body berarti dia dari singa bahugel saudara. Bagus sedu saudara ya. Sehingga Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang nyandak gampang kalau kerja ke laut, kerja pajeko. Saya orang Bitung saudara, ya saya pun bisa mengerti bagaimana itu mencari di laut. Karena papa saya juga ya waktu masih kuat-kuat pernah ke laut saudara. Sehingga saya mengerti bagaimana orang yang mencari di laut itu. Satu malam mereka tidak tidur saudara. Mereka harus menangkap ikan. Kalau istilah orang bilang batanang ya. Kalau batanang, tanang soma saudara. So batanang kok nyanak dapat apa-apa. Bukan gampang. Belum mereka melalui ombak, melalui angin. Sehingga nyanak gampang itu orang Klau Pajeko. Namun saudara ada banyak juga ya. Waktu DP Paituak Klau Pajeko saudara. Kalau pulang kamari rantang kosong. Maitua di rumah muka nyanak tere. Tahu joto ibu-ibu saudara. Pulang Paitua kesian so lelah. Satu malam dah kerja. Kasihan ketuk karena nyanak dapat ikan. Pulang kamari rantang kosong. Maitua pe muka nyak tere. Enter mau goyang kopi marni mau saudara-saudara. Mar coba kalau dapat 1 bak, dapat 10 keranjang, toh dapat jual kamari 10 tas, setengah 1 tas harga 150.000, 10 tas 1,5 juta, pulang kamari sondor suruh baking kopi, so ada 1 ember maitua ada goyang tu kopi, supaya paitua tinggal palo-palo saudara-saudara itu kopi. Memang kadang-kadang ibu-ibu semangat kalau ada doi, kalau nyak doi
loyo, lemah lah, letih lesu, saudara. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu pun yang dialami oleh Simon Petrus dan juga murid-murid yang lain. Ketika mereka pergi menangkap ikan, satu malam dorang kerja menangkap ikan, tapi tidak menangkap apa-apa. Tidak ada ikan, saudara-saudara. Sehingga kata dorang pulang, ya. Semua sampai di darat, saudara. Tiba-tiba di tepi pantai ada suara. Mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Yesus berkata kepada mereka, adakah, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Orang bilang, tidak ada. Memangnya tidak ada, saudara. Karena mereka tidak menangkap ikan, tidak ada ikan yang mereka dapat. Lauk pauk ini apa, saudara? Lauk pauk ini, kalau lauk pauk itu berbagai lauk. Dan lauk ini itu ikan atau daging, saudara. Tentunya yang Yesus mau katakan bahwa, hai anak-anak, adakah ikan? Tentunya karena mereka menangkap ikan, tentu Yesus tanya, ada ikan. Tidak dapat ikan jengoni. Toh, mungkin ya seperti itu, saudara. Tapi mereka menjawab tidak ada. Kalau orang bilang kosong, ya, tidak dapat apa-apa. Namun saudara, ayat 6, firman Tuhan mencatat, Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka akan kamu peroleh. Wah saudara, waktu yang cocok untuk menebarkan jala menangkap ikan pada waktu malam. Firman Tuhan mencatat ini so siang, saudara. Dorang datang so siang, so ada matahari, so terang. Kalau waktu malam masih gelap, cocok mau tangkap ikan karena ikan suka digelap, saudara. Tapi saudara, waktu siang pasti ikan so lari, saudara. Namun Yesus berkata kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan peroleh. Ini satu hal yang nggak masuk akal ini, saudara. Mereka sudah mencari satu malam, nggak apa-apa. Tiba-tiba datang, so siang, saudara. Kong Yesus suruh tebarkan jala, cuma di situ, saudara. Firman Tuhan mencatat jaraknya, jarak yang ada 200 hasta. Kalau satu hasta 45 cm, saudara, berarti 200 hasta 9.000 cm. Kalau salin ke meter, saudara, berarti jarak perahu dan Yesus ada 90 meter. Yang tidak jauh dari darat, saudara, berarti dekat. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun pada saat Yesus berkata demikian, firman Tuhan mencatat bahwa mereka menebarkannya. Dorang dengar apa yang Yesus bilang. Dorang dengar apa yang Yesus perintahkan. Tebarkanlah jalamu. Mereka mendengar dan mereka menebarkan jala itu, saudara-saudara. Ini satu hal yang luar biasa. Pada saat mereka menebarkan jala, satu malamnya tidak dapat. Pada waktu orang dengar Yesus perintah, tepat pada saat itu waktu mereka menebarkan jala, dikatakan bahwa dorang hampirnya nak mendapat tarik karena ikan banyak. Wah saudara yang diberkati Tuhan, waktu saya membaca bagian firman Tuhan ini luar biasa. Keajaiban mujizat yang terjadi pada saat Yesus menampakkan diri di hadapan murid-murid. Waktu demikian saudara, ayat 7 ya, dikatakan bahwa maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Mereka menyadari bahwa yang memerintahkan mereka saat itu adalah Yesus Kristus, adalah Tuhan, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau katakan saat ini bahwa dalam keadaan yang telah lelah, dalam keadaan yang mereka sudah bekerja keras, satu malam ada mencari waktu mereka untuk istirahat karena sudah lelah. Tapi mereka harus taat apa yang Yesus perintahkan. Tebarkanlah jalamu. Saudara yang diberkati Tuhan, yang tidak gampang jadi orang taat. Namun para murid memiliki sikap untuk taat. Ketika diperintahkan mereka taat menebarkan jala. Sehingga saya mau katakan saat ini bahwa ketaatan akan membawa kita memperoleh berkat dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara,
ternyata penting jadi orang yang taat. Taat ini bicara apa, saudara? Taat ini bicara patuh. Taat ini bicara tunduk. Taat ini bicara apa? Dengar-dengaran. Sehingga saudara, Amsal 13 ayat 13 bilang begini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin, saudara-saudara. Sehingga ternyata penting jadi orang taat. Makanya orang kalau taat, saudara-saudara, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Karena taat ini bicara apa? Taat ini sederhana saya mau katakan, dengar comebacking. Itu taat, saudara. Mar kalau cuma dengar, kok nyandak backing, itu bukan taat. Itu DP nama setengah taat. Kalau cuma dengar-dengar firman, kok nyandak backing, itu DP nama setengah taat, saudara. Tapi kalau dengar firman, comebacking itu firman, itu DP nama taat. Makanya kalau setengah taat itu sama dengan nyandak taat. Berarti orang tidak taat. Kalau cuma dengar firman, nyandak backing firman, orang itu setengah taat sama dengan nyandak taat. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang kalau setengah-setengah itu nyandak bagus. Tuh, setengah hati nyandak bagus. Berarti orang kalau setengah hati nyandak tulus. Kalau tulus hati full saudara. Orang yang setengah waras berarti gila. Iya tuh saudara. Yang tidak waras saudara. Makanya setengah itu, setengah tidak ada saudara. Yang tidak dapat dihitung itu setengah. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, nasi kalau setengah manta pasti sakipuru, betul enggak? Apalagi setengah taat itu sama dengan nyandak taat. Makanya ketaatan itu harus full, nyandak setengah. Karena kalau setengah itu nyandak taat. Tapi ketaatan itu full. Apa yang kita dengar itu yang kita lakukan. Dan ketaatan akan membawa kita memperoleh berkat dari Tuhan. Amin saudara-saudara. Ya, makanya orang kalau nyandak taat jauh berkat saudara. Tapi orang kalau taat, nyata firman Tuhan saat ini, waktu mereka dengar, mereka melakukan firman itu, mereka melakukan perintah itu, maka mereka menerima berkat. Yesus bilang, tebarkanlah jalamu, maka akan kamu peroleh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan membawa berkat. Berkat ini bukan hanya bicara materi saudara, namun ketika kita hidup dalam keadaan yang sehat, kesehatan itu berkat. Amin. Umur panjang itu berkat. Memiliki anak dengar-dengaran itu juga berkat dari Tuhan, saudara-saudara. Rumah tangga yang hidup damai itu juga berkat. Amin. Sehingga jangan kita hanya mengukur berkat dari materi. Tapi saat kita hidup dalam Tuhan, saat kita hidup dalam ketaatan, itu juga adalah berkat. Luar biasa firman Tuhan saat ini, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak taat pasti menyimpang. Ya, menyimpang. Apa itu menyimpang, saudara-saudara? Sudah tidak lagi di jalan yang benar. Maka dari itu firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk supaya hidup dalam ketaatan. Karena ketaatan akan membawa kita pada berkat Tuhan. Memperoleh berkat dari Tuhan. Tetapi juga ketaatan akan membangkitkan semangat kita. Membangkitkan semangat kita untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Karena orang yang taat pasti semangat. Betul? Dan orang yang tidak taat pasti malas, saudara-saudara. Namun orang yang taat pasti semangat. Semangat bekerja, semangat belajar, semangat berkarya, semangat melayani. Itu orang yang taat. Tapi orang kalau tidak taat, malas kerja, malas belajar, malas berkarya, malas melayani, saudara-saudara. Luar biasa. Sehingga pesan firman Tuhan hari ini yang pertama, hiduplah dalam ketaatan. Taatlah kepada Tuhan. Supaya saat kita taat, saudara-saudara, kita akan memperoleh berkat-berkat yang berasal dari Tuhan. Kemudian
Kemudian saudara, tadi saya katakan ayat 7. Murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Waktu Petrus mendengar itu saudara, Petrus mengenakan pakaian untuk menjumpai Yesus. Mengapa saudara? Ya karena orang kalau ke laut saudara, ya saya juga pernah lihat orang Pajeko saudara. Orang kalau ke laut begitu kan panas saudara. Jadi mereka hobi buka baju saudara. Itu juga yang dialami oleh Petrus. Petrus mengenakan pakaiannya untuk menjumpai Yesus. Ia harus menghadapnya dengan sopan saudara, bukan tanpa pakaian. Dia mengenakan pakaian menunjukkan dia menghadap kepada Tuhan dengan sopan. Saudara, pada masa ini kadang orang-orang datang pada Tuhan soalnya tidak sopan dalam cara berpakaian saudara. Padahal cara berpakaian menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Saudara, pada saat saya pakai baniang seperti ini saudara, saya memakai kolar seperti ini menunjukkan bahwa saya pendeta betul. Waktu para polisi memakai baju polisi menunjukkan bahwa dia seorang polisi betul saudara. Pada saat tentara memakai baju tentara saudara, menunjukkan bahwa dia seorang tentara betul. Karena pakaian menunjukkan siapa kita saudara. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua. Karena orang pada masa ini ketika beribadah saudara, banyak yang sunya tidak sopan pakai baju. Ya betul, baju sampai DP rok sampai di mata kaki saudara. DP rok panjang sampai di mata kaki. Mar DP tarabe, DP tabala saudara sampai di pala-pala sini. Oh Tuhan, mau ibadah atau mesti tunjung pala-pala saudara-saudara. Ya banyak orang pergi ibadah pakai baju pendek-pendek saudara. Pendek-pendek sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Ya mau pergi ibadah atau kasih tunjung paha. Saya tunjung tuh pala-pala putih. Oh Tuhan saudara-saudara. Ya baju yang di bawah saudara dong kasih naik ke atas. Baju yang di atas dong kasih turun ke bawah. Sehingga saudara ya mulai dapat lihat tuh belahan. Mulai dapat lihat supaya dapat lihat seksi saudara. Oh Tuhan, orang mau beribadah ini Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau waktu kita beribadah, pilihlah pakaian-pakaian yang sopan. Pakaian-pakaian yang pantas untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Memang ibadah bukan persoalan pakaian, tetapi pakaian juga menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Sehingga saudara bedakan, mau pergi ibadah dengan mau pergi foto model. Kalau foto model ya silakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sementara pergi beribadah. Sehingga menunjukkan bagaimana cara berpakaian kita yang sopan. Makanya Bapak Ibu Saudara di tahun 2021 ini, yang di atas kasih ke bawah, yang di bawah kasih ke atas. Kaget ini datang ibadah kurang pakai ikat pinggang, pakai ban. Karena lebih lama dari atas ke bawah tanah begini kurang kaget itu baju jadi sama dengan ban. Oh Tuhan, semua kembali ke zaman Adam dan Hawa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, marilah kita ketika beribadah, mau masuk gereja, masuk kolom, kasih tinggal jo ibu-ibu, ya ibu-ibu yang ada di rumah, mama-mama, kalau ada pakaian yang pendek-pendek, so for tumpe anak itu kasih jo atau kasih jo pak orang lain. Sudah jatuh orang mau pakai tuh baju yang so terlalu pendek-pendek. Ya, baju yang nyandak kelar manjaye. Ada lebih ibadah, pakai celana. Tuh celana sudah rabe-rabe saudara. Dapat lihat, subukang model, mar dapat lihat sama dengan tarapu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bukan persoalan berapa mahal orang pe baju. Yang mau pergi ibadahnya perlu pakai baju mahal. Harga 1,5 juta, merek-merek dragonnya perlu saudara. Yang penting orang pakai baju sopan. Bagaimana kita menunjukkan untuk menghadap, bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Amin saudara-saudara. Semoga firman ini dengan cara berpakaian kita akan memberkati kita saudara. Dan dikatakan saudara dalam bagian firman Tuhan ini ya, waktu mereka berjumpa dengan Yesus, ketika mereka di darat mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Saudara, Tuhan telah menyediakan kepada mereka ikan dan roti. Tuhan menyediakan makanan saudara. Ya Tuhan tahu mereka sedang lapar saudara. Tuhan tahu
mereka butuh makan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, satu malam bekerja, pantaslah mereka untuk makan. Sehingga Tuhan menyediakan, Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan saudara. Sehingga kesusahan kita hari ini cukup sehari. Percayalah, Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin saudara-saudara. Dan ayat 10 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Saudara yang diberkati Tuhan, waktu Yesus memberkati mereka memberikan ikan, Yesus katakan bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap. Artinya apa saudara? Waktu kita diberkati dalam kehidupan kita, waktu kita menerima kelimpahan berkat, jangan lupa kita untuk datang bawa Pak Tuhan. Jangan tuh berkat orang pakai sendiri, makan sendiri saudara. Tapi ketika kita menerima berkat dari Tuhan, kita juga jangan lupa untuk memberikannya bagi Tuhan. Lewat apa? Lewat pelayanan di gereja, di kolom, di kom bapak, di kom ibu, di mana saja saudara. Kita ketika diberkati, kita pun akan menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Bagi pekerjaan pemberitaan Injil, kita menjadi berkat saudara. Namun ada banyak orang ketika disodorkan beberapa amplop, ya, ini amplop syukur, amplop ini, banyak mengeluh saudara. Padahal diberkati dengan kelimpahan, tapi saat disodorkan amplop untuk membawa di gereja, membawa untuk ucapan syukur, mengeluh, berkerubu. Orang Manado bilang, saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada murid-murid, waktu mereka dapat, bawalah beberapa ikan. Luar biasa saudara. Sehingga saat ini saya mau katakan, kalau kita diberkati, jangan lupa kita bawa untuk Tuhan. Amin. Kalau orang bawa untuk Tuhan, hati-hati saudara. Jangan sampai Tuhan murka. Makanya kalau kita diberkati, jangan lupa kita untuk memberikannya bagi Tuhan. Amin. Dan saudara yang diberkati Tuhan, pada saat itu mereka makan bersama. Mereka sarapan bersama dengan Yesus. Ini menandakan bahwa hubungan baik dalam kebersamaan, mereka makan bersama. Hubungan yang terjalin dalam kebersamaan mereka. Makan bersama, ini satu hal yang baik. Makan bersama, ini menunjukkan kebersamaan yang ada. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mau katakan bahwa kalau ibadah itu ada makang-makang, ya, yang datang pasti banyak orang. Siapa saudara? Karena banyak yang datang cuma mau makan, bukan ibadah. Kenapa saya katakan ini saudara? Karena banyak orang waktu acara, waktu ibadah syukur saudara, sadiki yang dulu ibadah. Bahkan kalau ada orang bilang, kate belum pergi, masih ibadah kuat. Orang ini mau datang kalau ibadah saudara. Tapi pada saat semua tutup, semua doa berkat, banyak tuh datang. Kenapa? Karena semua berbagai piring, habis amin, amin, amin saudara. Semua berbagai piring. Banyak di antara kita punya mental, nih mau datang ibadah, mar cuma suka datang makan saudara-saudara. Pas makan ke sana saudara, bukan makan untuk mencukupi perut. Mar di pesta makan, di pesta, di acara makan saudara. Waduh, semua dorang semua taruh. Pokoknya so ikan ba, RW, sate, pokoknya semua satu bumbung saudara. Semua tabuang le itu makanan. Oh kasihan saudara. Bukan cuma itu, campur bungkus le saudara. Ternyata di tas ada tas plastik semua bungkus saudara. Oh kasihan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini luar biasa ini saudara. Mudah-mudahan tidak ada orang. Amin saudara. Aduh, pokoknya ya datang makan saudara di acara. Bukan cuma ambil ikan, ambil sayur, ambil nasi. Dempan stov le hilang saudara. Apalagi banyak acara-acara di gereja saudara ya. Datang makan ya, datang bawa makanan saudara, ini makan bersama di gereja.
Pas pulang saudara, hilang le orang lain pepan stove, hilang orang peloyang, hilang orang pepiring. Oh Tuhan, ada papan curi ternyata. Mudah-mudahannya ada orang pe gereja. Amin saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, makan bersama ini juga so jarang dalam kehidupan keluarga. Pai tua makan sendiri, mai tua makan sendiri. Soalnya tidak ada tuh makan bersama. Waktu batona hobi makan bersama saudara-saudara. Makan bakso bersama, pergi makan di rumah makan bersama. Pada saat menikah, mai tua makan sendiri, pai tua makan sendiri, baik-baik. Jangan sampai pai tua so makan deng hugel saudara-saudara. Ya, karena selamanya makan bersama no. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada tuh cerita ya. DP mai tua bilang begini pada DP pai tua, "Pa, selama orang doanya nak makan di luar." Pun DP pai tua bilang, "No ma, ambil semua tuh makanan di dapur, menjot tombi makan di place." DP pai tua pikir saudara makan di luar, makan di place. Minta maksudnya makan di luar, makan di restoran, di rumah makan ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jagalah keharmonisan rumah tangga kita. Makan bersama, karena dalam makan bersama kita doa bersama. Dalam makan bersama kita saling sharing, ya mencari tahu aktivitas hari ini seperti apa. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jagalah keharmonisan rumah tangga kita. Saudara, apa yang mau dikatakan dalam firman Tuhan saat ini? Dalam bagian yang kita baca, yaitu menjala ikan. Menjala ikan ini adalah simbol misi untuk mengabarkan Injil. Mereka akan melakukan tugas penginjilan. Para murid ini akan melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Sehingga ketaatan mereka akan membangkitkan semangat mereka menjalankan misi. Ketaatan mereka membangkitkan semangat mereka untuk memberitakan Injil. Memenangkan banyak jiwa. Karena ada tuayan yang besar saudara-saudara. Menandakan 153 ikan besar. Ada tuayan yang besar. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang saya mau katakan saat ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jangan putus-putusnya untuk menyampaikan Injil. Memberitakan kabar sukacita. Memberitakan Injil ya. Melayani Tuhan bukan cari enak. Melayani Tuhan mengerjakan pemberitaan Injil bukan cari senang. Bukan menggahnya pastori yang kita miliki. Bukan berapa banyak honor, tunjangan yang kita peroleh. Tapi ada berapa banyak jiwa yang kita dapat saudara-saudara. Apakah 10? Apakah 50? Apakah 100 jiwa? Atau 153 jiwa? Atau tidak sama sekali? Karena banyak yang melayani Tuhan cuma cari senang. Kalau sunya tidak senang, suni mau melayani. Saudara, banyak yang cuma suka enak, nyaman. Kalau su nyaman, saudara, tuh sedap, tuh tanpa suni mau melayani saudara-saudara. Tapi yang saat ini saya mau katakan, percayalah. Karena yang Tuhan mau, kita memberitakan Injil, mengabarkan Injil, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Kita mengerjakan misi pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kita berada jangan takut, karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Percayalah saudara-saudara, kalau Tuhan yang utus, pasti Tuhan yang urus, asalkan kita taat, semangat untuk melakukan pekerjaan pelayanan, berkarya untuk mengabarkan Injil, berkarya di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin saudara-saudara. Semoga firman ini menguatkan kita, memberi semangat kepada kita, bahkan kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama. Biar kebenaran firman ini akan kami hidupi dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan
untuk semangat dalam ketaatan kepada Tuhan. Ajar kami untuk hidup taat. Ajar kami untuk tahu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ajar kami untuk melayani Tuhan dengan setia kepadamu. Ajar kami untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, shalom damai di hati. Jangan lupa like, subscribe, dan share kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya.